Halo semuanya. Nah, saya akan panggil dulu ya, Ibu Steninya dan juga Ibu Meginya. Mhm. Kita tunggu. Nah, hello. Iya, balik. Dua-duanya. Susah banget ya. Oke lah. Kan? Wah, Maaf. ini Halo, halo. kayak gini. Halo, halo. Suaranya oke? Suaranya oke. Aku sih oke. Nah, sudah kalau begitu. Ya, mari dipanggil-panggil dulu teman-teman. Kalau ada teman yang mau dipanggil, itu yang di bawah ada. Teman. Hai Oke. nih, hai Moti. Halo. Hai, Halo. iya, thank you udah join lagi. Tadi udah sempat aku keluar terus balik lagi. Makasih Iya. ya. Aduh, wait ya. Nah, kita panggil-panggil dulu perteman-temanan nanti bisa masuk. Ya, ini ada Ci Halo. Ana. Aduh, ada Sis Melim. Halo. Nanti kita mulai dua tiga menit lagi ya. Kita panggil-panggil orang dulu. Gitu. Halo yang barusan bergabung. Gitu. Salam kenal. Wah, ada Notlin Fix. Gitu. Iya. Nama saya Rachel Anita. Ini dengan Ibu itu ya Steny Berti dan yang ini Steny Berti kalau saya benar ya. Nah, yang kalau di tampilan saya sih begitu. Nah, ini adalah Maggie Betul, betul. Margaret. Halo, Margaret. Halo semuanya. Ya. Ya, hello, hello. Wah, ada Ibu Widuang. Halo. Wah, ada Ciciku. Hai juga wajah-wajah yang glowing. Nah, wajah yang glowing langsung. Nah, halo Ibu Suliani. Hello. Kita wave-wave. Nanti kalau ada pertanyaan, ini, wah, ada Arnold. Ada Arno. Nah, Terharu. Terharu aduh, aku. terharu. Terima kasih loh. Salah. Arnold adalah suaminya Ibu ini. Ya, bagus itu. Mendukung. Mensupport ya, mensupport ya. Mensupport. Nah, halo. Apa? Ada pertanyaan? Yang mana, Kak? Nah, ciciku ini. Nah, jadi hari ini kita akan membahas soal ini ya, tentang kesehatan fisik dan mental. Nah, begitu. Jadi, sekarang sudah ibu-ibu sudah pada dipanggil-panggil semuanya? Nah, oke lah kalau begitu dimulai ya. Nah, jadi halo sudah gabung. Nanti kalau misalnya ada yang diperlukan dipanggil, teman-teman juga tolong ya disebarkan gitu si wilayahnya supaya semuanya pada datang. Saya tahu ini jam-jam ngantuk sebenarnya, tapi ya kita jam ngantuk kita ngebahas yang seru-seru ini karena jam ini jamnya Ibu Margaret itu tidak terlalu ini ya, tidak terlalu malam karena kasihan kalau misalnya dia harus nunggu sampai jam 9.10 itu untuk kita live. Nah, gitu. Oke, halo juga. Nah, ya, sekarang kita membahas soal kesehatan fisik dan mental nih. Kayaknya kalau kesehatan fisik, ibu mah udah pada tahu ya. Apalagi kan dua ibu saya ini, saya mah kekuatan fisiknya kurang lah dibanding dua ini ya. Yang ini ngangkat barbel terus, yang ini kayaknya tenis terus. Saya mah gini terus di handphone. Jadi, jadi malu. Nah itu. Jadi kalau nah sekarang saya tanya-tanya dulu ya. Menurut Ibu Megi, kenapa sih kita harus olahraga gitu, terus udah gitu jaga ya maksudnya makan yang sehat dan sebagainya. Apa kesehatan fisik di umur sekarang, maaf tidak usah disebut lah ya umur mah 17 kan ya gitu. Nah 18 mungkin udah selalu. 18 kita. Nah apakah Kalau buat aku sendiri sih, emang aku selalu terapin bahwa di dalam kehidupan ini paling penting banget tuh balance antara physical, emotional, dan spiritual. Jadi kalau misalnya kita mau hidupnya asik, panjang, sehat, itu tiga itu harus balance. Jadi bukan satu lebih dari yang lain, tapi semuanya tiga-tiganya harus dijalanin. Dan kita harus disiplin di area tiga-tiganya kayak gitu. Karena satu sama lain itu semua sebenarnya berkaitan. Jadi dulu kalau aku kan selalu mulainya dari physical karena memang dari kecil demen banget olahraga, segala macam olahraga pun aku lakuin gitu. Dan aku juga belajar dari orang-orang yang um,
sukses, kalau kita lihat semua orang-orang yang sukses itu pasti berolahraga. Itu penting sekali. Dan mereka juga, mental dan spiritualnya pun tetap mereka bangun. Jadi makanya kalau buat aku itu, ketiga-tiganya itu penting. Jadi dulu masalah emosional kurang aku perhatikan karena kan aku tuh sebenarnya walaupun cewek, luarnya cewek, tapi sebenarnya kalau soal emosional itu aku lebih seperti cowok gitu. Aku lebih logical sebenarnya kayak gitu. Tapi sejak jadi mama-mama, sisi emosionalnya lebih berasa. Jadi aku berasa sisi emosional pun harus tetap dijaga kayak gitu. Kalau buat ini Ibu Stan ini, kan setiap saya tuh pertama kali ketemu Stan ya, ya Stan, kita sama-sama ketemu di saat kita ya sama-sama Betul. bulat, terus bertemu kembali setelah kita mengecil. Ya, betul, Iya loh. betul banget. Setuju. Nah, itu kan, nah sebenarnya kalau Steny ya, terus terang sih saya rada-rada angkat jempol sih, soalnya dia kerja juga kan kayak Maggie ya, tapi mereka masih sempat berolahraga, jadi kalau yang nonton di sini ya, ayo olahraga, terutama kalau yang biasanya olahraga jempol doang di rumah, mungkin harus olahraga. Nah, kalau Steny itu kenapa sih termotivasi gitu loh, fitness dan sebagainya gitu? Iya, ya benar-benar. Setuju banget tadi Ci Anita sempat bilang kalau kita ketemunya dari gendut dulu, terus ujuk-ujuk kita ketemu lagi kurus ya. Benar nggak sih? Sebenarnya awalnya karena aku mulai aware sama kesehatan. Aku setuju banget sama Maggie tadi, emosional, spiritual, physically itu harus tiga-tiganya kena semua. Terutama satu lagi mental ya. Nah, kalau aku pribadi, aku tuh kenapa jadi sering berolahraga dan akhirnya memutuskan untuk sekarang jadi rutin dan rajin, itu karena aku punya trouble dulunya. Jadi dulu kaki aku udah sempat sakit, jadi berat aku tuh udah hampir 80 kilo. Bayangin aku seperti Doraemon, aku bulat sekali gitu ya. Jadi aku tuh berasa bahwa di momen itu kaki aku udah sakit. Jadi kaki aku tuh mostly ceklak-ceklak gitu kalau teman-teman tahu. Jadi kakinya bunyi setiap kali naik tangga bunyi. Udah gitu aku mulai ngos-ngosan. Jadi sengal-sengal gitu ya. Jadi kayak nggak sehat lah. Aku benar-benar super nggak sehat. So aku mulai nyadar dari sisi pola makan aku juga jelek banget. Jadi aku banyak makan terlalu malam, and then terus udah gitu makannya banyak minyak, banyak gula, banyak boba ya. Wah itu udah trouble banget buat aku. Nah dari situ mulai nyadar karena ke satu beratnya udah makin gede, kedua sakit ya udah mulai keluar, ketiga aku mulai ngetes. Kolesterol aku gede banget, aku lupa ya, itu tahun 2020 aku kayak gitu. Kolesterol aku tuh besar sekali nilainya. Jadi di momen itu kayaknya gimana yang nguranginnya, aku nggak pengen makan obat. To be honest, aku tuh agak anti obat sih sebenarnya. Jadi waktu pertama kali kenal sama yang kita bakal bahas, itu aku langsung lumayan tertarik gitu. Karena aku lebih senang yang pure. Apapun yang kira-kira aku bisa lakukan tanpa obat-obatan. Lalu, tapi kan nggak mungkin cuma sekedar jaga makan. Jadi otomatis temennya adalah olahraga. Nah olahraga pertama aku tuh kalau boleh cerita dikit, aku olahraganya kardio, full kardio. Jadi benar-benar aku ngurangin air di badan. Kurus sih, tapi di berat aku di 69 tuh aku stuck abis, aku udah nggak bisa kemana-mana lagi. And then akhirnya aku mulai memutuskan untuk angkat beban dan turun akhirnya sampai ke 60. Sekarang aku di 63 lah ya, karena aku mulai nggak terlalu harus jaga makan banget. Tapi mostly gara-gara itu. Nah, mungkin mental juga jauh lebih baik gitu ya. Mungkin Maggie pernah ngerasain juga samanya gitu ya. Karena kalau kita makin sering olahraga, mental dan fisik sama-sama rata nih gitu. Jadi kalau ketemu sesuatu yang pressure-nya gede, kayak aku kan ngantor. Jadi kalau pressure-nya gede, aku tuh biasa aja gitu ya. Kalau dulu tuh aku kayak overthinking langsung, mati aku gitu ya. Kayak langsung stressful. Nah, tapi sekarang setelah mengubah kebiasaan, mengubah segala bentuk aktivitas yang aku lakuin tiap hari, itu jauh berbeda gitu. Dan kerasanya lebih apa ya, lebih bisa let it flow aja gitu. Kalau dulu tuh makin dipikirin makin jadi gitu ya, terus akhirnya jadi craving kan, jadi makan akhirnya gitu. Aku kalau stres tuh jadinya makan. Nah kalau sekarang tuh enggak,
sekarang mau suruh puasa juga oke lah, bisa lah sekarang. Kalau dulu tuh sama sekali aku puasa tuh tidak berbakat, kalau sekarang aku bisa. Gitu sih kurang lebih. Starternya awalnya karena aku udah mulai simptom aku nggak beres, jadi aku harus olahraga. Gitu. Nah, hampir mirip. Jadi waktu ketemu sama Maggie kan, ketemu itu udah kurus ya, ketemu Stanley itu pertama kali kita bulat banget ya Stan. Nah, lama-lama ngecek itu. Nah, kalau saya sih sebenarnya ngelihat dari segi ini, jadi itu kan kesehatan ya. Saya juga waktu dulu kan olahraga terus. Sekarang juga udah mulai balik lagi sih, karena berpikir kerja itu kalau misalnya kita kerja setengah mati gitu ya. Sekarang kan kita berusaha membangun impian gitu. Tapi ketika impiannya datang nggak bisa jalan kaki juga susah gitu. Jadi dari situ mulai olahraga. Nah kemudian saya sih ngelihatnya dari kesehatan mental sih. Jadi kan waktu kerja di yang dulu tuh gitu, saya kan kerjanya 19 jam ya. Nah bertemu dengan begitu banyak orang dengan ratusan WA sehari-hari gitu. Itu tuh waktu dulu kerasanya oke, semua bisa diatasi gitu ya. Pokoknya mah superwoman gitu. Pulang ngurus anak, pergi lagi gitu. Pokoknya tiap hari muter terus gitu kan, meraih impian. Cuman lama-lama saya sadar bahwa kesehatan fisik itu berhubungan sama kesehatan mental. Nah, waktu pertama ketemu itu dengan ya sekarang kita mulai ngebahasnya ya. Saya tuh kan mulai masuk ke bisnis doTERRA itu. Pertama saya nggak ngerti sama sekali dengan essential oil, terus terang. Saya tuh kiranya ya essential oil itu minyak gosok. Terus terang. Jadi waktu ditanyain mau minyak essential oil tuh saya mikir minyak kayu putih di rumah ada. udah penting gitu buat saya tuh. Nah makanya waktu dia kasih berbagai macam, saya tuh bingung apa sih ini. Terus ada ini ya lavender saya tahu lah ya karena kan makeup ya skincare tahu. Terus udah gitu peppermint. Mau nggak nyium? Terus saya mikir dalam hati, peppermint itu kalau misalnya yang di teh-teh gitu ya, yang bikin minta-minta, nah itu kan sama sekali nggak niat. Nah makanya waktu pas lagi saya sadar bahwa ternyata kita kerja kan semakin lama semakin stres ya. Begitu stres, saya kayak Steny makan. Stres makan. Jadi kalau yang bikin nggak sampai tinggi ya, apa sih berat badan nggak naik gitu karena habis makan olahraga, tapi tetap kolesterol dan sebagainya hancur ya Stan. Nah gitu terus sisi jeleknya dari kerja 19 jam yang overwork itu ya nggak bisa tidur karena kita terus dikejar target gitu loh, dikejar target dan saya tuh nggak, bahkan saya tuh ya selama 5 tahun nggak tahu loh Jalan Braga di Bandung, nggak pernah ke sana. Iya, jadi waktu kemarin dibawa ke Braga ya kayak turis, oh ada ini, oh ada itu, terus udah gitu waktu ditanya ada film ya, ada film Marvel baru, terus saya bilang jawaban pertanyaan dalam hati ya Marvel. Kalau nggak salah itu filmnya American apa sih Avengers itu kan. Nah, saya cuma tahunya itu. Terus ada yang baru. Terus saya mikir dalam hati, seberapa baru? Perasaan itu udah 5 tahun lalu. Nah, pokoknya sama sekali aku tidak pernah tahu gitu ya kehidupan tuh cuman uang dan itu stres berat. Nah, dari ini aku kenalnya essential oil itu gitu. Buat teman-teman menurutku sih menarik banget sih. Yang menariknya itu karena kesehatan yang kata dirimu bilang ya, bisa happy itu seneng loh gitu. Jadi kalau kita mikir terlalu banyak, aku tinggal ngambil balance gitu kan, terus aku nah gitu. Jadi itu menyenangkan banget lah. Nah itu kan pertemuan pertamaku dengan essential oil itu kan memang ya kayak gitulah, diajakin terus ngomong sama Maggie gitu ya di dalam Zoom yang sangat ini ya Meg ya, yang sangat menantang dan sangat tegang. Soalnya saya bertanya dia menjawab, sampai dia apa sih mukanya udah gini. Karena ini gimana? Ngajak gelut. Padahal nanya doang. Nah itu saya dulu. Jadi beberapa bulan lalu itu benar-benar lah super tegang ya. Nah lama-lama saya ngerasa saya lebih rileks dan craving pun makan-makan yang manis-manis itu berkurang. Dengan sendirinya ya semakin turun berat badan gitu ya. Nah itu pertemuanku. Nah sekarang aku mau mendengar pertemuan Ibu Margaret. Nah yang belum tahu dan baru gabung ya, Ibu Margaret Chin ini adalah Gold Leader dari Australia gitu loh. Jadi dia itu sudah sangat oke lah menurut saya karena dia mencapai Gold Leader dalam berapa bulan Ibu? Sejak bergabung? 1 bulan. 1 bulan saja. Langsung Steny langsung Luar biasa.
Benar, aku yang deg-degan. Nah itu ya. Tapi aku Jadi nggak mari kerja kayak kamu loh, Nit. Aku nggak kerja 19 jam loh. Aku tetap tidurnya jam 9 udah tidur loh. iya, nah, itu ya Sehat ya, sebenarnya Bu. saya juga tertarik dengan bisnis essential oil adalah jam tidurnya Ibu Megi ya. Karena jam 8 jam 9 dia udah tidur. Terus saya mikir, kenapa dia tidur dan dia gitu loh. Sedangkan saya di zaman dulu saya tidur jam 1 malam sibuk gitu ya ngurusin ini ngurusin itu. Kenapa dia sudah jam 9 tuh udah bye bye dunia blok gitu ya. Nah saya tuh mikirnya kenapa, dan dia tuh bilangnya yang menariknya kenapa bisa jadi 1 bulan itu ya. Nah, mari kita dengarkan awal mulanya bertemu bagaimana Ibu Megi dengan essential oil. Silahkan. Iya, jadi aku tuh memang sebenarnya dari dulu tuh udah ada temen aku namanya Meta. Dia tuh ngajakin aku buat nyobain essential oil. Kalau dia memang udah ahli lah di bidang per essential oilan. Nah, kalau buat aku kan orangnya aktif banget gitu kan. Jadi aku tuh nggak suka sakit gitu ya. Obviously di sini nggak ada yang suka sakit. Tapi buat aku tuh kalau sakit itu udah kayak mengganggu banget lah gitu kan. Karena kerjaan banyak. Jadi aku tuh kan ada beberapa sampingan juga gitu kan sebelum sebelum benar-benar fokus ke doTERRA gitu kan, kayak palu gada lah semuanya ada gitu, jadi semangat Lu gitu perlu kan, apa jadi gua nggak ada. boleh sakit. Kenapa? Iya, Lu apa aja perlu ada apa gua gitu ada. kan. Betul, betul. Apa aja ada gitu kan. Mau jualan properti ada gitu kan. Mau nge-MC, apalagi kan aku kan nge-MC wedding juga gitu. Kalau sekarang aku masih nge-MC wedding karena itu hobi. Jadi tuh kayak nggak kerja lah ya. Karena aku memang hobi ngomong-ngomong, public speaking. Nah, jadi obviously nggak boleh sakit dong gitu ya. Kalau MC-nya sakit gimana gitu yang merit gitu kan. Jadi itu sebenarnya salah satu pemicu kenapa nggak boleh sakit gitu. Karena aku percaya aja pokoknya ngems itu nggak boleh sakit. Akhirnya teman aku bilang udah kamu ini aja cobain essential oil gitu. Jadi aku pernah nyobain beberapa macam essential oil, dari yang mahal, dari yang murah, sampai akhirnya aku tuh ketemu sama doTERRA di Baby Expo. Jadi aku tuh sebenarnya waktu itu awal-awal biasa lah ya, namanya juga ibu-ibu orang Indonesia gitu ya saya. Jadi lewatin standnya kayak wah ini enak banget nih wanginya. Terus dikasih tahu cobain nih on guard tuh supaya kamu nggak gampang sakit. Terus biasalah nyempling-nyempling. Nah apalagi tuh aku kerja di Expo itu bantuin teman aku itu ketika lagi COVID-nya tuh lagi tinggi-tinggi banget gitu kan. Cuman kalau aku nggak bantuin teman aku kasihan juga gitu. Kasihan ya nggak dibantuin tapi ngebantuin deg-degan juga gitu kan. Karena kalau Expo kan yang datang kan ribuan orang pastinya gitu kan. Kadang orang hacu di depan kita, batuk gitu kan. Aduh, itu udah lumayan stres gitu kan. Jadi akhirnya gara-gara ada stand doTERRA itu, akhirnya aku ke sana. Jadi tiap pagi itu sebelum mulai udah deh pasti satu body aku balur dengan doTERRA gitu kan. Dan akhirnya bener gitu. Aku tuh nggak pernah sakit. Terus aku juga nge-MC wedding Yang juga punya waktu itu kan stand, sempat kan. Kenapa? yang punya stand membiarkan dirimu mendatang untuk ngebalur satu badan. Baik ya. Kayaknya udah pasrah Oh, kayaknya pasrah. ya. Ini orang sampai kapan gitu ya nggak tahu malunya, tapi memang kalau yang kenal sama saya urat malu udah putus sebenarnya. Udah lama putusnya, jadi kayak ya hajar aja terus lah selama belum diberhentikan gitu kan. Ya udah akhirnya nyobain terus gitu. Terus isi air, frankincense, kayak frankincense bagus buat muka loh, sama lavender. Oh iya, taruh di tangan, jebret 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 biar muka glowing gitu kan. Jadi pokoknya semua lah gitu satu body gitu ya. Mungkin setelah yang punya stand itu namanya Paul, mungkin dia pikir waduh ini tiap kali dia datang kayaknya setengah botol habis gitu kan. Cuman dia juga kayaknya tidak enak hati, jadi dia tetap membiarkan sampai akhirnya di tahun ini barulah diajak aku ngobrol gitu. Karena dia pikir aku tuh bukan orang Indo gitu. Mungkin dia pikir aku tuh nggak tahu lah orang apa gitu kan ya. Jadi dia nggak tahu aku tuh orang Indo. Jadi ketika dia tiba-tiba nanya gitu, kamu tuh sebenarnya orang apa sih? Oh aku tuh orang Indo. Aku bilang kayak gitu. Terus dia kayak langsung matanya berbinar-binar gitu, semangat 45 ngajakin aku ngobrol. Terus dia bilang, oh ya doTERRA ini tuh mau buka loh di Indonesia, katanya kayak gitu. Nah, terus aku langsung kayak, oh oke, so apa gitu kan? Apa keuntungannya buat aku? Apa yang bisa aku lakukan gitu dong? Iyalah ya, biasalah ya. Again, ibu-ibu, apa sih gitu kan? Nah, setelah itu
si Paul bilang, ya nanti kalau kamu mau jadi founder, mau jadi pelopor di Indonesia, kita bisa kerja sama bareng gitu. Tapi saat itu tuh aku kan memang mikirnya mungkin dari sisi cuan ya, awalnya biasa lah ya, cuan-cuan gitu. Tapi setelah aku renungkan kembali, akhirnya dan aku ngelihat sendiri betapa efeknya essential oil itu buat aku dan keluarga aku mikir this is actually something that is really good yang untuk bisa di-share ke Indo gitu. Karena aku mikir kayak gini, aku lahir di Indo itu pasti ada rencana Tuhan lah ya gitu. Kalau aku buat aku sendiri gitu, pasti ada yang bisa aku bagikan kembali gitu loh ke Indonesia. Walaupun aku udah nggak tinggal di Indonesia, tapi aku tetap lah orang Indonesia. Paspor juga masih paspor Indonesia gitu kan ya. Kalau di scan suka macet ya kalau paspor aku ya. Kalau suami jebret sama anak lewat, kalau saya di scan, ya ke pinggir dulu Bu. Oh, oke. Jadi ya begitulah ya, nasib paspor Indonesia, tapi tetap paspor Indonesia. Jadi aku pikir ini suatu hal yang baik sekali. Kalau ada yang bagus, aku of course mau share gitu. Apalagi teman-teman di Indonesia ya, aku tahu banyak banget yang aku sendiri juga dulu lah ya korban papi aku gitu ya. Papi aku adalah dokter pribadi aku gitu. Jadi batuk, oh ya amoxilin gitu kan. Panas amoxilin, ini amoxilin sini amoxilin gitu kan. Sampai akhirnya tuh kayak badan tuh bobrok gitu. Berasa bobrok banget itu abis melahirkan. Ya tahu ya kalau abis melahirkan tuh seperti badan kita udah turun mesin gitu kan. Yang tadinya bagus-bagus kayaknya udah hilang gitu kan. Jadi akhirnya sering sakit terus gitu. Akhirnya minum antibiotik sampai antibiotiknya udah bukan amoxicillin lagi. Ini udah kelasnya kelas berat banget lah, kelas sultan itu. Udah berat banget gitu. Tapi tetap sakit gitu karena memang setelah masuk ke doTERRA ini aku belajar kalau antibiotik itu benar-benar parah banget buat tubuh, buat the good bacteria di dalam perut kita, itu butuh 7 tahun untuk restore. Jadi itu wah sedih banget gitu ngedengernya. Dan aku tahu kalau di Indonesia itu kalau habis ketemu dokter terus tiba-tiba nggak keluar resep, pasti kan kalau dokternya nggak bener nih gitu kan ya, kok nggak dikasih obat gitu kan ya, pulang nggak pakai obat gitu. Tapi maksudnya just because karena kita don't know better gitu loh. Sebenarnya ada solusi lain, ada solusi yang natural yang bikin tubuh kita itu jadi pulihnya cepat gitu. Dan akhirnya itulah satu visi yang aku punya untuk teman-teman di Indonesia, yang aku pengen bagiin banget gitu. Kalau kita bisa sehat bersama, why not ya? Apalagi yang natural gitu. Soalnya sedih banget gitu kalau aku denger-denger kayaknya apalagi nih ya, aku kan udah di umur di mana-mana udah mulai lah ya berita-berita tidak enak gitu ya. Maksudnya orang tuanya ini meninggal, papa mama ini meninggal, tapi mungkin umurnya masih muda gitu. Kalau dilihat kan masih 60-an gitu kan, ada yang 50-an, bahkan sekarang ada yang 40-an gitu. Jadi kayak bahkan salah satu teman baik aku juga tahun lalu gitu baru meninggal gitu kan. Jadi aku tuh kayak itu satu ngebuka mata aku lagi gitu loh. What can I do gitu, what can I do, dan itu makanya aku tertarik banget untuk share doTERRA ini ke teman-teman semua gitu. Dan aku bersyukur banget Steny, Anita itu mau belajar tentang essential oil dan mau coba, dan efeknya itu luar biasa di mereka, ntar mereka juga share gitu. Itu tuh really really rewarding lah ya, maksudnya bukan cuma dari sisi uangnya aja gitu, tapi kalau ngelihat orang sehat, ngelihat mereka hidupnya lebih baik, itu tuh uang manapun itu nggak bisa, like something yang nggak bisa, rasanya di dalam hati itu, sukacita yang di dalam hati itu, joy yang di dalam hati itu tuh nggak bisa disebutkan dengan kata-kata. Betul. Nah, berapa lama Mac ke Stenia Powell sebelum ditanya? Maksudnya menggunakan iya. minyak gratisnya. Saya tahu soalnya ini berapa lama. Mukanya merah nih jadinya, merah karena ya sekitar ya 48 bulan, 24 bulan. Jadi 2 tahun ya teman-teman. Saya juga jadi dia itu setiap kali ada basar gitu Mac itu yang saya juga rada-rada wow gitu ya sama kebaikan hatinya Paul Open.
dan Vanessa Jin, karena kalau saya gitu bikin basar terus ada anak ini muncul terus gitu ya dan menghabiskan setengah botol saya setiap saat selama 2 tahun gitu, mungkin saya pertanyaannya kamu orang apa, itu mungkin saya akan nanya kamu orang apa. Kamu ini ngabisinnya banyak banget. Nah, cuman kalian ini malah ditawarin bisnis, itu hebat ya, luar biasa. Nah, tapi Iya. ya itulah. Tapi makanya waktu dia bilang gitu, waktu Maggie cerita ini, saya tuh malah mikirnya gini loh. Ya di situnya saya ngelihatnya ya dari segi baik hatinya ya, itu Paul Ovennya dan Vanessa Jin. Nah, kemudian saya juga ngelihat dari segi ya dia sudah pakai selama 2 tahun Iya. kan, gitu. Dan itu di masa COVID ya, Meg ya. Itu di masa COVID di mana mereka itu apa sih ada di pasar dan mereka itu nggak pakai masker kan, kalau nggak salah kalian itu. Sama sekali enggak. Ya, nggak boleh pakai masker. Jadi di sana itu dia hanya menggunakan on guard waktu itu ya. Jadi dia pakai on guard. Jadi sampai sekarang kalau ketemu Maggie in person ya, dia itu wanginya cengkeh-cengkeh gitu karena on guard banget. Ya di mana-mana wanginya on guard gitu ya. Nah, Ya. karena sama dia diminum dan sebagainya gitu. Nah, kalau Steny ini jadi lucu. Dia itu padahal nawarin Steny itu paling gampang loh. Kalau yang beneran, kalau essential oil, karena saya tuh cuma bilang, Stan ini ada essential oil. Ya Ci, bolehlah asal jangan yang besok ada tuh nggak? Besok ada Paul mau ikut ada seminar di Bandung, mau ikut? Boleh Ci. Terus saya pikir dalam hati, masa sih semudah ini gitu ya? Nggak pernah semudah ini gitu. Cuman dia bilang, iya kalau misalnya memang apa sih bagus ya why not gitu kan. Terus udah gitu aku kirimin ya Stan, ini. Dan ternyata dia benar-benar baca. Udah gitu dia datang, dia ketemu Vanessa Jin. Nah, di situ dia ketemu banyak banget ya essential oilnya gitu. Nah, yang membuat suka dengan itu, dengan essential oil, sama kenapa suka banget sama ini sih? Pengen tahu. Bener banget, bener banget. Aku terlalu cinta sama Ice Blue Wrap itu. Mungkin karena gini kali ya, aku kan sering banget olahraga. Ada momennya di mana olahraga itu bikin muscle tensionnya stressful gitu. Jadi kayak linu gitu ya. Mungkin kalau yang sering olahraga pasti pernah ngerasain lah. Di sini ada Kak Timothy, ini coachnya Animal Flow, setahu aku. Jadi pasti tahu rasanya kayak apa. Uh, itu aku pertama kali datang ke kelasnya Vanessa waktu itu di Bandung, ada Maggie juga, itu first time kita ketemu. Dan aku juga pertama kali ketemu lagi setelah bertahun-tahun sama Ci Anita, betul ya Ci? Nah, jadi di momen itu aku benar-benar dipijat. Jadi Ice Blue Wrap itu ditaruh di pundak aku karena emang pundak aku yang lagi capek, itu abis deadlift. Di sini beban semua dan aku capek banget. Dan itu aku nggak sadar, dari pertama kali di-apply sampai akhirnya setengah jam kemudian, aku tuh nggak berasa. Aku nggak ngeh kalau itu tuh kayak udah biasa aja gitu. Kayak nggak ada rasanya sama sekali. Aku nggak punya sakit lagi gitu. Dan aku nggak nyadar, di sebelah aku tuh ada suami aku, terus aku bilang, kok hilang ya? Kok hilang ya sakit gue yang tadi di kanan itu sakit banget. Aku bilang, kenapa yang di kanan udah nggak ada lagi ya? Gitu. Nggak tahu, kamu ngapain? Kamu diapain? Ya itu, ternyata si Ice Blue Wrap ini tuh memang betul-betul efektif banget. Kalau buat aku beberapa essential oil lainnya juga aku cobain sih, gitu ya, waktu di momen itu. Tapi yang benar-benar bikin jatuh cinta adalah yang si ini nih, si Ice Blue Wrap ini. Karena dia bisa langsung di-apply tanpa aku harus dilute dan bla bla bla, nggak harus ngapa-ngapain ya, aku bisa langsung tempel aja. Dan katanya ini juga menurut testimoni yang sudah pernah pakai juga, kalau misalnya jatuh, lebam, terus udah gitu biru, itu juga bisa dipakai. Immediately itu kayak P3K pertamanya kalian, apply aja langsung, gosok-gosok-gosok, and then ya, you see nanti tiba-tiba hilang sendiri. Dan ke satu katanya nggak punya bekas, ya nggak ada bekasnya. Dan yang kedua adalah sakitnya berkurang. Yang paling penting sih sakitnya berkurang kalau menurut aku. Karena itu langsung berasa banget. Dan apply-nya juga lucu. Jadi buat aku keren banget ya. Karena aku suka yang natural. Jadi ketika di-apply di sini, aku juga harus hirup dia gitu loh. Jadi kayak harus apa ya, dihirup dari hidung gitu ya. Kayak ditutup di sini, terus udah gitu hirup lagi. Nah itu tuh ternyata ada efeknya.
Jadi memang betul essential oil yang pure itu betul-betul bisa membantu mengurangi ya. Aku bilang kalau menyembuhkan aku kayaknya lebay ya kalau ngomongnya menyembuhkan. Tapi kalau membantu mengurangi atau membantu pengobatan ini tuh keren banget sih kalau menurut aku. Dan memang aku terlalu cinta sih Ci Anita sama Ice Blue Wrap itu. Dan aku menunggu barang aku next purchase aku adalah Ice Blue Wrap. Iya, tapi itu memang bener sih, itu enak banget. Soalnya itu juga dulu kan aku nggak punya es burap, tapi setelah again nyobain di stand, eh, nyobain di stand, itu ternyata memang efeknya tuh berasa banget gitu. Jadi tuh sebenarnya yang aku lihat efeknya berasa banget itu karena teman aku si Monik ya. Nah si Monik itu karena aku kalau lagi jaga expo sama dia tuh kita kan mesti naik-naik gitu kan. Tiba-tiba dia jatuh dong gitu kan. Dia jatuh kakinya sprain gitu kan, sprain ankle-nya. Jadi abis itu dia langsung jalannya tuh kayak pincang-pincang gitu loh. Nah terus dia ke stand doTERRA gitu kan, nyari apa nih solusinya, siapa tahu doTERRA ada solusinya gitu, dikasihlah ice burap gitu. Nah terus dia cerita gitu, ternyata ice burap itu emang bagus banget tuh buat olahraga gitu kan. Nah selama ini kan aku pakai juga sih buat olahraga, tapi pengetesan yang paling asik banget itu aku lakuin pada saat aku ski. Jadi kan bulan lalu, bulan Oktober kemarin ini aku ski di New Zealand. Nah ski ini tuh lumayan challenging. Kenapa? Karena kalau ski itu kan kita biasa nggak pakai muscle-muscle yang biasa kita pakai, karena ya of course lah ya, ski itu kan bukannya yang aku lakuin setiap harinya gitu. Kalau kamu tinggal di Kanada atau di Switzerland mungkin iya gitu kan. Um, nah jadi yang aku lakuin adalah aku apply dulu nih ice blue wrap sebelum ski gitu loh, di paha, di betis gitu kan. Nah setelah abis ski itu juga aku pakai lagi gitu. Jadi keesokan harinya nggak jalannya nggak kayak nenek-nenek gitu, santai aja besoknya. Kalau nggak, biasa tuh aku ski pasti jalannya udah kayak nenek-nenek besoknya. Tau lah ya, stand kayak habis ngangkat apa beban atau nggak gimana gitu kan, misalnya habis latihan paha, besoknya kan pasti agak-agak kaku-kaku gitu kan. Nah, Betul. setelah pakai seberap itu tuh gila, itu sih top abis lah gitu, karena happy banget kan besoknya namanya kita lagi holiday gitu ya, besoknya kan pasti masih mau jalan-jalan gitu, dan itu bikin aku happy banget sih. Makanya semua ice bluean tuh aku lengkap, ice blue wrap, ice blue oil, ice blue stick, lengkap. Betul. Mantep. Kalau aku ini yang apa sih, testimoni ya, testimoni mama. Jadi kan mama tuh kan suka jalan-jalan tiba-tiba jatuh gitu kan. Nah jatuhnya itu mamaku tuh udah 79. Jadi kalau jatuh itu dia langsung kenanya tuh ke ini ya, ke sini nih. Nah kita kan stres ya waktu itu, apa ya, berhentiin darahnya pun itu 30 menitan loh. Karena kan di sininya kena ya, terus udah gitu bengkak banget. Nah mama itu yang bagian kakinya dia mau gitu dipakein ice blue wrap gitu. Jadi aku pakein di kaki yang bengkak gitu ya, di sini-sini dia mau. Tapi di bagian sini seperti biasalah orang orang umur semama kan pakai obat yang bulat warna hijau Wow. tulisannya Z. Nah, itu ya. Nah, pasti langsung nah itu. Itu aja kataku tuh, "Mah, ini aja, jangan itu aja." Yakin, yakin. Pakein itu. Jadinya yang dipakein itu bulat sendiri. Dia jadi bengkak banget yang dipakein itu. Yang lain yang aku pakein ini tidak gitu loh. Nah di situ aku lihat, mah udah gitu udah setengah jam berlalu gitu ya, dia masih yakin pakai yang dia gitu. Aku bilang, mam, yang lain udah nggak bengkak mah. Tadinya kan di sininya bengkak banget ya, di sini juga. Nah semua pakai ini tuh udah nggak bengkak gitu. Cuman bagian yang dipakai si obat set itu yang masih bengkak. Kataku, mah pakai ini yuk sedikit. Akhirnya dia mengalah setelah setengah jam 1 jam karena mungkin sakit ya, nyut 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 nyut. Nah akhirnya sama aku tuh dibersihin pakein ini. Nah di bagian yang berdarahnya itu aku pakein lavender gitu loh. Nah waktu aku pakein lavender pun kan nggak ada dilut ya, ya udahlah ada lotion apa tutut tok gitu kan sama mama kan. Nggak ada ekspektasi besar sih karena aku pikir di awal-awal ini ya, di awal-awal aku gabung dengan doTERRA itu begini, essential oil, ya begitulah. Nah gitu ya, aku tuh mikirnya. Jadi kalau kalau mau pakai apa, pakai yang lain dulu, barusan ini terakhir gitu. Cuma waktu mama jatuh, karena aku pikir, aduh mau dipakein apa, karena kan di muka gitu.
kalau dipakein yang aku tahu kayaknya nggak bisa buat luka terbuka segitu. Nah, ciciku bilang itu bisa yang doTERRA tuh yang apa sih lavender. Oke lah, kita pakai. Kita pakai itu siang, jam 2 siang. Itu rencananya mau dibawa ke dokter ya, tadinya mau dibawa ke rumah sakit gitu karena takut juga kan udah umur segitu gitu jatuh. Nah, ternyata jam 5 itu udah nutup si lukanya itu. Terus kata aku ke terus aku bilang, "Mama pusing nggak?" "Nggak." "Oh ya udah, bagus lah ya," gitu kan. Terus kita bilang, "Oke, Mam, masih sakit nggak?" Terus kata mamaku, "Masih." Yang bagian-bagian sakitnya aku kasih lagi lavender, aku kasihin ini lagi. Terus 3 hari kemudian, sekarang nggak ada bekas sama sekali loh. Padahal itu 30 menit ya darahannya teman-teman. Itu gocak, jadi eh, ke dalam gitu. Karena dia kena kena ke batu loh. Dan di sininya juga kena ke batu, di sininya juga. Tadinya aku pikir, aduh ini dalam banget ya, pasti ada bekas codet gitu. Tidak ada sama sekali. Nah, anakku kan gemuk ya, jatuh di kerikil, kebayang, duk. Terus dia langsung pulang, bawa kerikilnya di dalam lukanya. Jadi sampai sampai rumah harus cabutin dulu yang kecil-kecil batu-batunya itu ya bersihin gitu. Nah, dikasihin yang di apa sih cuci sama apapun dia nggak mau, apalagi dikasih yang itu tuh obat merah itu ya, wih itu kan perih ya nggak mau dia. Akhirnya kasih lavender lagi, tidak ada bekas sama sekali. Nah sejak itu eh, aku bilang ke ciciku, ngomongnya juga gini, sepertinya essential oil ini lumayan. Mari kita lihat. Keren banget ya, kayak kesannya kayak aku banget. Sombong, sombong. Sombong. Mau. Luar biasa. Nah, sampai akhirnya, nah, masuk ke produk favorit ya. Sampai akhirnya aku bertemu dengan Long Life Vitality ya. Di situ aku jatuh cinta. Pokoknya Long Life Vitality doTERRA itu wah luar biasa, Lifelong Vitality ya, yang 3 itu. Karena aku Iya, memang sukanya, iya ya biasalah ya kalau dari suplemen mau ke essential oil itu harus mengkol dulu. Harus beloknya rada jauh gitu loh, Meg. Barusan aku lihat Lifelong Vitality, aku lihat ini bisa bantu sangat banyak orang gitu loh di lingkunganku ya, yang mereka itu perlu semua suplemen ini, tapi kan nggak ada dana untuk itu. Suplemennya kan biasanya 1 demi 1 kan. Kalau ini kan iya. dicampur. Nah, cuman itu aja nggak cukup buat aku, Mac. Aku itu research. Jadi mana dokter yang bikin? Wah, aku lihat dulu dokter Hill itu aku pelajari 1 minggu loh. Apa benar? apa benar? Apa benar bagus gitu ya segala. Dan setelah aku lihat, oh emang oke banget gitu. Lifelong Vitality itu. Nah, kemudian aku bertemu dengan ini ya, seperti biasa kalau yang tahu aku tuh suka banget kolagen. Jadi begitu aku tahu ini kolagennya, aku lihat 9 tipe, ya, aduh bagus banget gitu. Dari situ terakhir yang bikin jatuh cinta itu Solubel. Iya. Itu By the way, benar-benar. ngomong-ngomong soal Wow. kolagen, mau sharing aja. Oh iya, oh ya, Um, silakan. doTERRA itu baru menang award ya untuk Best Collagen Supplement di tahun Mhm. 2023. Jadi Betul. emang kolagennya tuh the best banget gitu. Buat teman-teman yang suka konsumsi kolagen harus kudu coba karena 9 macam kolagennya ini yang luar biasa banget. Jadi bukan Mhm. cuman cantik dari luarnya doang, skin, beauty, tapi dalamnya badan Mhm. kita juga di repair, dibuat jadi kuat. Itu sih top abis lah, top banget. Benar, pokoknya segalanya ya, Mek. Terus kena ini must have item. Nah, udah gitu ya selalu bel kalau aku karena aku kan berkerut ya. Nah, itu berkerutnya itu susah banget hilang, Mek. Nah, aku pakai itu terus aku pikir apa ini botox karena kan kenceng gitu kan. Nah, dari situ aku memutuskan ke ciciku, ya sudah, mari kita tekuni. Nah, gitu. Dari situlah. Nah, kalau dirimu bagaimana, Mek? Ayo kita nanti dari Maggie ke Stanley nanti kita muter. Um, Produk favorit. kalau produk favorit ya, produk favorit. Aduh, sulit nih, banyak banget soalnya kalau produk favorit. Cuman aku mau cerita ini dulu mungkin ya, sebelum produk favorit kan temanya karena hari ini kan Why doTERRA gitu ya. Jadi tahun ini, walaupun aku baru bergabung tahun ini, tapi wah berkat-berkat mengalir banget lah ya. Dari menang untuk dapat ke Queenstown. Jadi tahun ini aku ke Queenstown 2 kali karena memang yang pertama itu udah holiday, maksudnya holiday pengen ngajak papi mami. Dan yang kedua itu aku menang dari doTERRA. Jadi 2 kali ke Queenstown itu di New Zealand. Jadi luar biasa banget. Dan aku juga memenangkan, kok banyak banget ya memenangkannya ya. Memenangkan sourcing trip
untuk ngelihat sandalwood. Sandalwood itu adalah oil yang wah gila, itu top abis lah gitu sandalwood ya. Dan itu ternyata kan dari Kununara di Western Australia. Walaupun aku tinggal di Australia, Australia itu besar ya. Jadi bayanginnya besar banget. Jadi buat aku dari Sydney untuk sampai Kununara itu sama kayak aku dari Sydney sampai ke Jakarta. Jadi jauh ya, jauh sekali dan dia tuh nggak ada direct flight. Jadi aku harus ke Perth dulu, dari Perth aku baru bisa pindah ke Kununara. Nah, yang aku pelajarin banget gitu ya, soal sourcingnya doTERRA oil ini. doTERRA oil ini sourcingnya tuh bener-bener spesifik banget gitu. Jadi bahkan dari mulai dari tanahnya mereka pilih, ketika itu juga pohonnya itu kayak sandalwood tuh butuh 15 tahun, kurang lebih 15-16 tahun. Jadi makanya kalau kita lihat sandalwood yang 5 mili $115 itu tuh sebenarnya nggak mahal, karena bayangin ya 15 tahun, anak aku aja belum berumur 15 tahun gitu, jadi harus tunggu 15 tahun baru bisa kita ambil gitu loh oilnya. Dan ketika kita ambil oilnya, doTERRA ini jadi tuh sebenarnya ada company lain gitu ya, saya nggak bilang company apa, tapi adalah saingannya doTERRA yang juga punya perkebunan sandalwood di Kununara ini gitu. Nah, bahkan kalau doTERRA ini cara mencabut pohonnya aja itu didikte sama doTERRA. Jadi nggak boleh sembarangan, nggak boleh asal dipotong gitu. Jadi cara pencabutannya pun harus spesifik sekali. Jadi penyulingannya juga spesifik. Sampai kenapa? Karena doTERRA itu memang sebagai company itu punya visi untuk membuat minyak termurni di dunia gitu. Jadi setiap botolnya itu kenapa murni itu penting, sehingga tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol ya soal wah ini bisa menyembuhkan, bisa membantu penyembuhan seperti ini, bisa membantu kesehatan kita di sisi ini. Itu karena oilnya itu sangat-sangat murni. Jadi therapeutic benefitnya untuk kesehatan kita itu of course grade-nya tinggi sekali. Makanya kita bisa berasa. Beda banget gitu sama yang kita coba di luar sana. Kalau kita coba apply, oh ya nggak ada efeknya. Banyak yang bilang, oh, enggak lah, essential oil nggak ada efeknya. Karena mereka belum coba doTERRA. Kalau doTERRA ini setelah aku ngelewatin semuanya dari proses-prosesnya gitu. Bahkan untuk pengetesannya mereka ada 16 macam tes untuk benar-benar memastikan oil-oil ini murni semua gitu. Jadi tiap botol juga ada batch number-nya, kalian bisa cek ke source2you.com, kalian bisa lihat ada misalnya contohnya lavender, linalolnya berapa sih tingkatnya gitu. Linalol itu kan yang bikin kita calming, bisa bikin kita relax. Nah, itu ada gitu. Kalau tidak melewati linalol persentase tertentu itu nggak akan dirilis gitu. Jadi itu nggak akan dikasih dan dijual. Itu segitu spesifiknya doTERRA itu. Jadi makanya kenapa ketika aku juga dulu udah pernah nyobain minyak-minyak yang lain gitu kan, harus banyak gitu. Kayak misalnya minyak apa gitu. Itu sampai harus kayak setengah botol gitu, kayak baru berasa efek ya. Kalau dipikir-pikir ya jadi boros juga gitu kan. Kalau doTERRA tinggal beberapa tetes aja, itu bahkan potensinya itu jauh lebih berasa. Dan dari perjalanan aku ini dan dari ngomong sama para petaninya juga, itu para petaninya pun juga sangat passionate sekali gitu loh memproduce minyak doTERRA. Dan minyak doTERRA-nya ini karena mereka juga tahu gitu loh visi misinya dari doTERRA, dan mereka memang mau membuat orang-orang itu kesehatannya lebih baik lewat essential oil, hal-hal yang natural. Jadi buat teman-teman di sini yang udah bergabung sama doTERRA, kalian itu udah membuat suatu keputusan yang pintar. Nah, yang belum, marilah membuat suatu keputusan yang pintar buat kesehatan kalian gitu. Jadi kalau yang mau nanya, silakan bertanya. Dan yang pasti kalau untuk malam, favorit aku adalah lavender peace gitu. Walaupun aku suka tidur, gampang tidur, tapi setelah memakai lavender peace ini, tidurnya tuh jauh lebih berkualitas gitu ya, lebih nyenyak lagi. Biasanya udah nyenyak, tambah nyenyak lagi gitu kan. Nah, itu penting banget gitu. Kita semua mungkin tidur gitu, tapi apakah tidur kalian itu berkualitas?
karena ketika kita tidur kan badan kita repair ya. Toksin-toksin juga dibuang, badan kita repair. Kalau misalnya kita tidak tidur dengan nyenyak, deep sleep namanya, itu apa di dalam kita tuh lebih gampang rusak. Organ-organ di dalam tubuh kita tuh sebenarnya lebih gampang rusak gitu. Makanya salah satu ya buat teman-teman di sini aku selalu udah kayak bilang pokoknya tidur tuh penting buat aku kayak gitu. Jadi maaf kalau misalnya jam 9 malam sudah tidak ada kabar, itu semua teman aku baik di tim doTERRA maupun di luar di tempat kerja semua udah tahu. Pokoknya dia kalau udah jam 9 udah pasti tidak ada jawaban lagi. Tidur karena orangnya sudah tidur. Ini Gitu. sama deh, aku juga gitu. Apa? Suka tidur pagian? Ya, sih Wah, orang-orang sehat, Anita. Jadi oh orang-orang ya. sehat tidurnya pasti bagus. Jadi makanya ayo Hmm. hidup sehat bareng, tidurnya. Hmm. Habis ini udah nggak ada lagi live lebih dari jam 9 malam. Semuanya sudah tidur, teman-teman. Gawat. Udah gitu, gawatnya tuh dia itu apa ya, Maggie itu kan 4 jam di depannya kita kan. Jadi kalau jam 9 dia berarti jam 5 kita sudah tidak bisa ditanya. Karena dia sudah tidur. Makanya aduh. Nah, oh Ibu Esther bertanya, mau tanya ice blue itu bisa buat masalah tulang. Nah, kalau saya bilangnya, nah masalah tulangnya seperti apa, Ci? Maksudnya kalau yang patah tulang atau apa gitu ya. Kalau patah tulang ya mungkin itu lebih ke arah dokter kali ya. Cuma kalau misalnya keseleo atau misalnya kalau saya sih ngerasanya buat yang bengkak-bengkak dan kemudian jatuh kayak gitu, itu ice blue bisa lah ya. Cuman kalau misalnya masalah tulangnya udah pernah jatuh, retak dan sebagainya, nah itu sih harus dibantu dengan kalsium ya. Kayaknya gitu. Gimana, Mik? Menurutmu? Iya, jadi kalau ya Mhm. again bener sih jawabannya gitu tergantung Mhm. masalah tulangnya apa. Tapi kalau di Ice Blue Wrap ini sebenarnya lebih mentargetkan lebih ke sendi-sendi, ke otot-otot yang mengelilingi tulangnya itu sendiri. Karena kalau tulang itu kan sebenarnya lebih dalam lagi ya, bone. Jadi kalau bone itu sebenarnya lebih lebih dibantu kalau misalnya masalah tulang itu lebih cocok memakai Metapower. Metapower dan LLV. Itu sebenarnya jauh lebih cocok. Tapi tentu saja kalau misalnya ada masalah tulang, kadang itu juga berhubungan dengan sendi, berhubungan dengan otot gitu. Pasti kan sendi dan ototnya kadang-kadang juga nyeri-nyeri. Nah, Ice Blue itu bisa dibantu untuk masalah itu gitu. Moga-moga menjawab ya, Esther. Thank you loh buat nanya. LLP. Semua saya bagian ini, dia ngomong, saya bagian mengeluarkan produknya. Demo. Heeh. Siap. Nah, Yang mau nanya silakan nanya lagi aja. Seperti seperti Voltaren. Voltaren. Nah, 50 50 times more potent than Voltaren. Jadi 50 kali lebih kuat daripada Voltaren karena Ice Blue Wrap ini ada yang di dalamnya itu ada 1 botol Ice Blue Oil. Dan Ice Blue Oil ini tuh sangat-sangat powerful banget. Dia ada wintergreen yang bagus banget buat otot untuk masalah sendi-sendi. Jadi beda. Kalau Voltaren itu dia hanya memberikan rasa panas. Setelah itu sebenarnya tidak membetulkan akar masalahnya. Kalau Ice Blue Wrap ini pelan-pelan dia akan membetulkan akar masalah dari sendi, dari ototnya itu sendiri gitu. Jadi akan untuk jangka panjang itu akan bisa membantu penyembuhan. Seperti itu. Semoga membantu. Jadi jauh lebih luar biasa. Aku udah nggak ada Voltaren lagi di rumah. Hanya Ice Blue-an. Betul. Aku setuju. Aku juga nggak pernah pakai Voltaren lagi. Kayaknya Ice Blue itu udah bisa menyelesaikan masalah. Pokoknya persendian, perototan itu aman lah menurut aku. Esther ini teman aku by the way. Halo Esther, apa kabar? Oh, Udah lama ketemu. Thank you udah join. Juga temanku. Asik ya, rame-rame. Nanti ya, sebentar. Sambil cek jam. Nah, berarti 9 menit lagi, teman-teman. Nanti des rap ya, soalnya saya berencana untuk, buat yang pengen tahu lebih tentang bisnisnya, pengen tahu yang orang-orang yang ada di tim kita nih. Nah, itu kan selain ada saya, ada Margaret, ada Steny, nanti juga kan saya akan panggil yang leader-leader yang lain. Nah, pada hari
Selasa jam 2 ya, Selasa next Tuesday gitu, hari Selasa minggu depan, saya akan mewawancarai juga ya Ibu Vanessa Jean. Nah, dengan Bapak Paul Oven gitu. Nah, dari Australia itu adalah Presidential Diamond dari Dutera ini. Nah, jadi teman-teman bisa tanya kenapa mereka gabung dengan Dutera, apa sih Dutera itu dan sebagainya gitu. Nah, sekarang karena kayaknya saya jadi udah tahu ya Ice Blue Oil buat apa sih sis? Ah, silahkan teman-teman Ice Blue, come on. Ya kalau Ice Blue Oil itu sebenarnya udah ada satu botol tuh di dalam Ice Blue Wrap. Kalau Ice Blue Wrap itu dia udah dicampur sama peppermint juga, mentol. Jadi lebih kalau misalnya di-apply memang lebih berasa kayak ada sensasi panas dinginnya gitu kan. Kalau Ice Blue Oil itu sendiri itu lebih kuat karena gini, dia kan benar-benar murni kan ya, oilnya doang gitu, kurang lebih 5 mili segini. Nah, itu biasanya dicampur sama masalah perototan yang lebih dalam gitu ya. Kalau kita ice blue wrap kan mungkin seperti cuman kayak sprain ankle atau misalnya back pain yang ringan seperti itu. Kalau misalnya ice blue oil itu untuk masalah rematik juga bisa. Jadi kayak mama mertua aku kan ada masalah rematik, jadi bisa dipakai ice blue oil campur dengan frankincense, aroma touch, itu dicampur di roller bottle, dicampur dengan coconut oil, itu sangat ampuh sekali gitu untuk di daerah rematiknya atau di daerah yang mungkin pernah kena tenis elbow itu juga ngebantu banget. Dulu aku juga sempat karena keseringan main tenis dan ternyata sudah ada umur gitu ya tiba-tiba kena tenis elbow gitu ya. Jadi itu aku apply kayak gitu. Itu lebih strong aja sih, lebih strong dibanding yang ice blue wrap karena gini kalau oil itu kan tentu saja kalau kita bikin ramuan sendiri kan kita bisa nambahin tetesannya lebih banyak gitu. Nah, sebenarnya kalau mau dibuat lebih strong juga ice blue wrap ini bisa dicampur dengan ice blue oil kayak gitu. Apalagi misalnya mungkin ada yang teman-teman mungkin bekerjanya harus berdiri seharian ya. Nah, itu ice blue wrap dicampur dengan ice blue oil, lalu dioleskan di telapak kaki, langsung pakai kaos kaki, pakai sepatu. Nah, itu dijamin nggak bakal pegel-pegel kalau misalnya kerja harus berdiri seharian misalnya di tempat kerja. Kayak gitu. Yang Nah, buat ini itu juga aman juga, ya buat anak-anak. menstruasi juga ya. Buat menstruasi juga bisa ya, Meg? Kalau kita Bisa, perutnya bisa. kembung. Betul, Jadi gini betul. saja, a little goes a long way itu ya. Nah ya, jadi segini 5 bulan nggak habis-habis tiap hari dipakai sama mamaku. Iya karena memang butuhnya tuh cuman sedikit banget ya one piece size tadi gitu. Jadi nggak butuh banyak-banyak, ini jangan banyak-banyak, waduh banyak-banyak malah nanti berasanya sensasinya kencang sekali kayak gitu. Dan hati-hati kalau misalnya bisa pakai es blue wrap jangan pegang mata Pegang gitu mata. ya, ntar pedes kayak gitu. Tapi es blue wrap ini sih luar biasa banget kalau teman-teman ada kesempatan untuk nyoba. Itu pasti efeknya berasa gitu. Misalnya yang back pain, shoulder pain, nah itu juga akan langsung berasa banget gitu. Jadi banyak juga customer aku di sini yang masalah sama back pain. Biasalah ya kalau kita kerja di kantor gitu kan harus duduk seharian, pasti kan pinggang pegel gitu kan, atau enggak juga mungkin sudah berumur gitu kan. Plus kalau misalnya kita depan komputer seharian kan pasti pundak juga pegel kan, pundak, leher itu pasti pegel. Nah, ice blue wrap ini sambil ditaruh tuh tadi ya sedikit aja, terus sambil pijit-pijit sambil kerja itu langsung tambah konsentrasi deh, asik banget. Terus wanginya bukan wanginya engkong-engkong emak-emak kita, bukan ya teman-teman. Jadi kalau yang takut begini, aduh nanti saya wangi engkong-engkong, enggak gitu. Nah, ngomong-ngomong speaking of engkong-engkong emak-emak ya, nah kalau buat teman-teman yang suka jalan pagi gitu, terus ini sangat mudah di-sharing. Setiap kali ketemu engkong-engkong emak-emak gitu kan, mereka pasti gini-gini ya. Nah, sambil berbagi kebaikan, silahkan tante sedikit, sok coba. Nah, gitu. Itu biasanya langsung oke. Ya, ini aduh unggulan banget lah buat para engkong-engkong emak-emak ya di Indo. Nah, gitu. Kalau Stani, ya Nah, silahkan. kayaknya harus jualan di GOR kamu. Di Iya, GOR betul. ya. Berencana nanti. Nah, kalau Stani ini gimana Stan? Kalau yang ini favorit dan apa ya? Yang mau di-share dulu lah, karena kan tinggal 9 menit lagi. Jadi kita sedikit-sedikit nanti buka-bukanya ya. Kan kalau dibuka semua kelamaan orang males. Kalau bukanya sedikit-sedikit kan jadi penasaran. Yuk lanjut. Oke. Kalau aku selain si ice blue wrap itu, aku sebetulnya
karena waktu pas awal banget aku cuman punya 3 basic oil, ada peppermint kayak biasa, and then lavender, terus udah gitu aku cuma punya lemon. Jadi aku bener-bener memanfaatkan 3 oil yang aku punya di awal. Anyway, sekarang udah lumayan agak banyak kan. Jadi aku bisa bener-bener eksplorasi. Tapi yang paling penting banget buat aku tuh ini. Aku nggak tahu kenapa aku cinta banget sama lemon. Jadi lemon ini tuh sebetulnya aku pakai setiap hari. Sampai ini yang 5 mili ini udah nggak bisa netes, ini habis total. Jadi lemon ini aku pakai buat detox setiap hari. Kalau teman-teman sempat ngepoin ada beberapa feed aku lah ya, postingan-postingan aku di Instagram, itu aku benar-benar bisa sharing kalau aku tuh kan olahraga tiap hari. Dan aku berasa aku makannya bener nih gitu. Tapi kok pinggang aku kayak nggak ngecilin ya. Aku ada trouble apa ya gitu. Di badan ada trouble apa? Mungkin ada yang bilang mungkin saya ini ada hipotiroid, ada apalah ya, banyak macam. Tapi aku belum ngecek sama sekali. Dan akhirnya aku mencoba aja nih. Aku coba aku baca lihat-lihat semua benefitnya si lemon ini. And then terus aku coba aja deh gitu ya. Aku tuh biasanya minum 1 sloki air setiap pagi, dikasih 1 tetes ini. Setiap pagi sebelum makan. Semua orang nanya, "Ini lo kena mah nggak? Kan itu lemon asam," gitu kan, ada asidnya. Terus udah gitu, nanti bisa kena GERD dong gitu ya. Pasti pertanyaannya seputar itu. Jawabannya enggak, sama sekali enggak. Bahkan aku bisa nahan lapar pakai ini. Jadi aku tuh bisa tahan minimal aku sampai jam 1 siang aku bisa nggak makan gitu, which is buat aku bagus. Ke-1 aku seperti mendetoks badan, aku membuang sel-sel jelek aku, sama seperti ketika aku tidur gitu ya, that cell-nya dibuang, digantikan dengan yang baru, dan aku berasa lebih sehat. Dan yang paling kelihatan hasilnya adalah di perut. Kalau aku di perut, sayang ya kalau di sini aku nggak bisa buka-bukaan perut ya. Jadi lihat aja di postingan aku ya. Kalian boleh lihat, aku tuh nggak pernah punya garis di perut karena remember aku pernah 80 kilo. Jadi perut aku ya bulat aja gitu. Nah, tapi kalau sekarang aku bisa ngelihat perubahannya, which is ada garisnya, terus aku agak lebih lean, dan kalau aku bisa di-compare sama teman-teman aku yang beratnya mungkin lebih kecil, kelihatan kok. Lebih shape gitu. Aku tuh lebih shape dibandingin yang justru badannya lebih kecil. Nah, itu mungkin testimoni aku yang buat aku berasa fantastic banget ya pakai essential oil. Dan which is ini baru lemon, belum teman-temannya gitu ya. Jadi aku merasa bahwa kenapa essential oil bagus dan kenapa juga aku berani join doTERRA itu gara-gara itu. To be honest, kalau aku compare lemon-lemon ini dengan lemon-lemon yang lain dari brand-brand lain, aku merasa ini yang the best sih. Dan kalau dipegang gitu ya, dirasa di tangan, ini tuh sama sekali nggak ada lengket-lengket sama sekali. Nah, kalau brand-brand sebelah tuh biasanya masih ada tuh lengket-lengketnya. Nah, itu buat aku menandakan bahwa ini lebih pure sih. By the way, mungkin teman-teman kalau tahu cara mendetoks badan, kan sebetulnya bisa pakai buah lemonnya, and then pakai ginger juga. Tapi itu proses untuk ngeboiling dan ngerebus, and then ngedinginin, terus nanti harus masuk kulkas dulu, nanti diminum tiap pagi, itu tuh lama gitu ya. Dan kalau dihitung-hitung, kalau ngedetoks dengan lemon-lemon yang benar-benar buah, itu kalau dihitung-hitung sama aja sama aku beli ini gitu. Dan ini kan bisa ini aku punya 5 mili. 5 mili aja bisa 80 drops, which is bisa 2 bulan lebih gitu aku bisa pakai. Ya kan? Bayangin kalau aku setiap kali beli lemon, aku beli sekitar 30.000 itu untuk seminggu. Seminggu aja. Belum gingernya, belum. Kalau ngeboiling aku harus ngegas kan, bener nggak sih? Gasnya aku anggaplah aku harus hitung. Bayar juga sama aja. Nah, kalau dihitung-hitung, ini jauh lebih efektif, jauh lebih murah, dan hasilnya jauh lebih kelihatan dibandingin aku ngerjain itu semua sendiri. Gitu sih. Betul. Aduh, mantap. Teracuni rasa. Nah,
Nah, itu ya. Jadi segitu dulu. Kalau misalnya teman-teman suka, nanti ikutin lagi IG live berikutnya. Nah, bisa juga mengikuti ini dua ibu-ibu di bawah saya. Yang ini adalah Instagramnya siapa? Apa? Silahkan disebutkan. Essential oil with love. Nah, yang ini, yang kalau Steny apa? Ada dua nih, ada dua. Boleh follow dua-duanya ya. Ada Stenitan sama Wellness Oil Journey. Nah, mari ya. Jadi bisa tahu tentang lebih banyak tentang ini karena kan ini baru banget nih, teman-teman ya. Jadi kayaknya orang-orang pada nanya, "Loh kok baru? Loh kok baru?" Padahal pesannya udah lama. Cuman mungkin baru saja gitu dikenal di Indonesia ya. Nah, segitu saja Betul. dulu sambil kalau teman-teman yang pengen ketemu sama saya dan di Bandung ya, ketemu sama saya dan Steny besok gitu di Pascal Hyper Square, kita ada kelas pijat wajah gitu. Bagaimana cara membuat wajah seperti ini? Nah gitu ya, jadi twing gitu naik ke atas gitu. Nah terus udah gitu ibu yang di bawah ini juga udah saya ajarin ya dengan sekuat tenaga gitu. Nah jadi dia bisa. Nah itu bagaimana cara memijat wajah dengan essential oil? Apa aja yang harus dipakai gitu supaya teman-teman itu karena gini loh, wajah itu bukan cuman skincare, karena ada juga otot-otot kan yang harus kita pijat supaya tetap bagus ya. Nah gitu, itu bisa bertanya pada saya, Steny gitu ya, dan kapan dan di mana tempatnya. Kalau enggak follow aja Instagram kita, biasanya kita udah nulis ya. Terima kasih semuanya. Saya akan save di ini. Saya akan save di Instagram Live gitu dan nanti di YouTube saya akan masukkan ya. Thank you Ibu Margaret. Thank Aduh, you. sudah jauh-jauh loh dari Australia. Nanti jangan itu ya, jangan bosan nanti ditanya lagi. Nggak Ya, thank you bosan. juga Ibu Umi. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Thank you Saya tutup ya. semua. Dadah. Bye.